Cek, yuk. Oke. Selamat datang di konten kita, di podcast kita. Harusnya kami ya, waduh. Ini harus menggunakan tata bahasa yang benar, kami. Jadi orang-orang yang podcast yang bilang kita itu salah ya. Kok belum apa-apa kita udah julid ya. Iya dong, kita itu berarti Kalau berdua kita tuh ya. kalau kita kan berarti sama orang lain juga. Maksudnya mungkin sama penonton juga gitu. Tapi kalau berdua doang pendengarnya orang lain harusnya kami. Tapi nggak penting. Ya udahlah ya. Ya seenaknya aja. Kita, kami Serah lah ya. terserah. Oke, jadi ini kita bakal ngomongin tentang apa Surya? Habits Ya. the habits Habits atau kebiasaan ya. kebiasaan. Kemarin kita udah cari ide dan ternyata buat opening perdana konten kita nentuin buat bahas tentang habit. Oh iya, sebelumnya maaf ya kalau ada noise dikit, soalnya kita rekamannya di pinggir jalan. Kita sambil makan juga, nongkrong. Nonton trek-trekan. Jadi nggak pakai persiapan matang ya. Kemarin asal datang, bacot udah. Jadi kualitas bisa dibelakangin aja. Yes, pokoknya sak mlakune ya, sak Oke. mlakune. Campur Jawa Indonesia apa ya? Gak apa-apa lah wong Jawa kok. Oke. Orang Indonesia juga kebanyakan sudah paham bahasa Jawa. Oke, jadi aku pengen nanya dulu, menurutmu habit itu apa, Pak? Oh, sorry. Mungkin kita perlu pengenalan dulu ya sebelumnya. Iya. Jadi aku manggil Pak itu karena dia ini temanku basket, Surya ini temanku basket, dan emang biasa dipanggil Pak. Nah, kebiasaanku dipanggil Pak itu karena usia dan wajahku tuh tidak sinkron. Jadi wajahku tua, usianya juga udah tua. Oh, berarti sinkron tuh, Pak. Sinkron ya. Ya, pokoknya diundang Pak gara-gara ketok tua. Oke, kalau saya sendiri Denis, saya ya nggak ada yang tahu lah ya, nggak penting juga. Ya udahlah. Pokoknya kita kenal itu karena basket. Dan terus ternyata sepertinya kita ada kecocokan. Nek ngobrol itu cocoknya itu berdua. Ya. Kalau kita ngobrol berdua itu yang lain enggak paham. Yang lain enggak tahu ngomong apa. Paling pada menyingkir, kita dialienasi. Dialienasi. Akhirnya ya kita ngobrol sendiri berdua pun ya nggak masalah. Dan akhirnya setelah mikir-mikir kenapa nggak dibikin konten. Siapa tahu ada juga dari kalian yang sering dialienasi juga, ya toh? Jadi kita nanti bisa undang kalian buat mengalienasi kita. Malah disingkir kayak. Oke, lanjut ya. Tadi aku nanya, menurut Surya itu habit itu apa ya? Kalau pemahamanku tentang habit sih yo general sih sama ya, tentang kebiasaan ngono, maksudnya rutinitas ya. Yo apa yang kita lakukan sehari-hari yang mungkin tanpa effort ya. Jadi kayak udah autopilot aja gitu ya. Masuk sih. Saya juga setuju. Betul, tanpa effort ki memang perlu ditekankan sih untuk habit. Soalnya kalau kebiasaan yang dibiasakan, yang baru dibiasakan, itu kan masih effort ya, masih pakai effort ya. Benar. Dan habits tuh nek menurutku ya sesuatu yang udah otomatis. Udah nggak pakai mikir, jadi kayak contoh gampangnya tuh kayak apa ya, kayak sikat gigi lah. Jadi kalau pas pertama kita dulu waktu masih kecil itu belajar sikat gigi pasti masih mikir, kayak gerakannya masih kaku. Terus lama-lama udah 1000 kali 2000 kali kita sikat gigi itu udah bisa sambil ngerenungin kehidupan. Bahkan sampai wis sadar nek kamu tuh sikat gigi gitu. Kamu lagi sikat gigi kan. Kayak wis begitu masuk kamar mandi langsung ada urutan-urutan yang harus dilakuin apa aja gitu. Betul. Aku setuju nek urutan nek urutanmu mandi piye? Nek aku begitu bangun, mandi, masuk kamar mandi itu bawa celana dalam, bawa baju ganti,
santelke, terus habis itu ngambil air 1 gayung, ngambil sikat gigi, nyemplungke pasta gigi sikat gigi, terus kasih pasta gigi mulai dari gigi depan ya aku. Gigi depan apa dua sih? gigi, Gigi sing kelinci, ini loh ya, yang paling kelinci depan gitu, itu lah ya. Terus ya wes, aku udah nggak inget aku berapa kali gosokan. Kalau urutan sikat gigi, sabun, sampo, sabun muka, urutanmu piye? Nek aku biasanya terakhir itu sabun muka. Jadi kayak terus awalnya apa? Yang pertama apa? awal pasti sikat gigi. Terus habis itu sabunan badan, gebyur, terus sampo, baru sabun muka. Itu hampir pasti urutannya gitu. Nah, kalau aku sikat gigi itu justru malah terakhir. Aku nek gitu? masuk kamar, nek mandi ya urutannya sabunan, keramas, sabun muka, baru sikat gigi. Nah, ini salah satu contoh yang udah otomatis itu. Nek misalkan habitsmu dibalik diterapkan ke habitku, mesti bingung. Pasti bingung. Aneh. Coba nek besok kamu masuk kamar mandi, mulainya dari sabun badan, keramas, muka, baru sikat gigi kayak cara aku mandi. Kan mesti kayak kamu lihat di kaca kayak aku malahan. Beriwan, aduh. Kalau aku mana ya? Iya, itu salah satu yang tadi kita bilang udah tanpa effort, bahkan tanpa awareness ya, tanpa kesadaran tanpa kesadaran dan mesti wis ngono lah. Pasti udah kayak gitu. Makanya begitu ditanya tuh mungkin jawabnya secara detail ya nggak bisa lengkap gitu loh. Iya, karena nggak terlalu dipikirkan karena lagi. Kita gitu ngelakukannya juga udah ya udah gitu kan loh. Jalan aja. Udah nggak perlu diprogram lagi karena udah diprogram dulu kebiasaan waktu kecil mungkin ya. Dan kayaknya hal itu tuh menjadi penting ketika ini hal kayak gini tuh bisa diterapin untuk hal-hal lain yang lebih produktif gitu ya. Jadi maksudnya kalau soal sikat gigi kan ini remeh dalam arti satu hal yang mungkin cuma ngaruhnya ke kehidupan kita tuh kecil banget ya, cuma kebersihan dari tubuh kita gitu loh. Iya, karena kayak karena itu kayak kebutuhan primer lah ya, pasti luar kepala. Tapi kalau mau diterapkan ke hal-hal misal pengen punya program, ya sih maksud kan, misalkan dewe pengen di program menerapkan habits itu ke hal-hal kecil yang nanti akhirnya jadi terprogram dan otomatis kan maksudmu. Kadang aku pengen membuat semua kegiatanku tuh menjadi program yang sudah paten, sudah terpola. Jadi apapun itu effortnya nggak banyak gitu. Misalnya aku tuh lagi pengen bentuk badan, lagi pengen building muscle ya. Nah, itu dulu waktu aku masih di Jogja, Pak. Jadi ini sedikit cerita ya. Iya. Karena di Jogja itu kan lingkungannya aku berubah. Jadi aku kena berubah kamu cerita. Berubah ini maksudnya dalam arti sebelum berarti kan kamu harus cerita juga dari sebelum di Jogja toh. Sebelum di Jogja itu kan karena saya dulu kan baru kuliah, begitu aku kerja di Jogja itu kan semuanya berubah. Waktu itu belum ada negara api menyerang juga. Oh, Mas Heng. Nah, begitu di Jogja ternyata suasananya berubah, akhirnya kebiasaan saya pun berubah. Yang dulunya saya waktu di Semarang itu masih rajin nge-gym gitu kan, tiba-tiba di Jogja beda banget. Nah, dari mulai jam kerja pagi, pulang sore, jadi kayak harus ngeriset, harus reprogramming istilahnya gitu. Nah, hal itu menjadi menjadi tanda bahwa kalau kebiasaan itu bisa dibentuk kalau ada trigger. Nah, ini bisa langsung masuk ke inti. Kebiasaan itu sebenarnya ada karena pemicunya. Trigger, pemicunya. Ada pemicu. Nah, pemicu.
Jadi kayak hilangnya habitsmu nge-gym pas di Jogja itu karena apa? Aku waktu di Jogja jelas karena pertama nggak tahu Belum apa menemukan ya, fasilitas belum ya. ada. Kamu belum tahu Sebenarnya tempat ada. gym. Justru di kantorku ki ono gym Pak. Tapi Cuma ternyata nek pikir-pikir tuh dulu triggerku untuk nge-gym di Semarang tuh karena ada temen. Berarti bukan fasilitas. Ya fasilitas juga sih. Maksudnya, Fasilitas ada tapi kok aku nggak nge-gym loh. Ternyata bukan gymnya tapi teman untuk nge-gymnya. Teman untuk nge-gym. Nah, dulu aku tuh selalu nge-gym itu jarang banget kalau enggak sama temen. Jadi janjian, yuk nge-gym. Jadi sebenarnya triggerku tuh temanku gitu loh. Jadi aku bergantung sama temanku. Nah, begitu di Jogja temannya beda ya. Iya. Jadi terus kayak kalau mau bikin habit itu tetap ada, ya nggak bisa karena habit itu sudah terikat di triggernya, spesifik. Dan triggermu ketika itu tidak bisa diusahakan ketika kening Jogja kan. Tapi kemungkinan dirubah nggak? Maksudku apa ya? Cari temen di sana untuk nge-gym bisa atau harus bisa. Lebih mudah mana? Triggermu tetap itu, atau tetap punya temen yang mbak ajak nge-gym di Jogja, atau mbak rubah? Kalau masalah ngomongin mudah apa enggaknya, kalau ternyata aku akhirnya jadi gendut ya. Pada akhirnya kan aku jadi gendut itu. Iya. Susah untuk ngajak temen yang mau diajak barengan nge-gym bareng-bareng terus gitu. Karena punya keperluan masing-masing. Jadi aku sering kali tuh dulu nge-gym tuh sendirian, Pak. Dan itu nggak asik banget, makanya terus akhirnya aku nggak betah. Nah, ini kan berarti salah satu contoh juga yang tadi kita bilang habits itu kalau sudah jadi kebiasaan, ya itu susah juga untuk diganti gitu kan. Susah untuk diganti. Tapi kasusnya di ceritamu kan habitmu kan breaking ya. Rusak, habitnya rusak gitu. Dan aku kan berusaha untuk membentuk kembali. Karena triggernya enggak ada. Karena triggernya hilang kan. Maksudku ki kemungkinan misalkan kira bisa menemukan trigger yang sama iki, ya toh? Enggak bisa menemukan teman untuk nge-gym di sana. Ki merubah trigger kuwi ra? Harusnya bisa, karena dari teori habit, kita tuh sebenarnya bebas untuk menentukan trigger kita sendiri. Asalkan trigger itu bisa konsisten ada. Trigger bisa dikatakan motivasi? Trigger bisa dikatakan motivasi, bisa iya. Bisa, ya masuk sih, bisa dikatakan motivasi. Ya berarti setuju ya nek trigger motivasi ya? Maksudnya bisa dikatakan trigger ki motivasi kan? Ya, kayak apa ya? Nek aku bilang motivasi maksudnya nek motivasi adalah sesuatu yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu, ya benar bisa berarti. Ya makanya kan nek mau triggermu, kamu bilang kan triggermu adalah teman untuk nge-gym. Dan kalau enggak ada teman untuk nge-gym, kamu enggak berangkat nge-gym dong. Berarti kan itu bisa disebut motivasimu berangkat nge-gym kan karena ada teman toh. Karena ada teman, benar. Nah, aku lupa poin yang tak sampaikan, Pak. Sering terjadi. Iki nek alien ngomongin ngene iki. Ora sing tak maksudkan iki gini. Seko referensi yang kemarin mbok kasih ke aku. Jadi kemarin Dennis itu ngasih referensi aku buku tentang habit. Betul. James Clear 2018 ya? Kayaknya ya. Kayak 2018 James Clear. Jadi aku belum baca sampai selesai sih. Judulnya Atomic Habits. Atomic Habits ya, judulnya Atomic Habits. Aku belum baca sampai selesai, tapi aku tuh nemu sebagian dari yang tak baca aku nemu poin bahwa lebih efektif sebetulnya kalau kita membentuk habit bukan karena dari motivasinya. Nah, terus?
Motivasi penting untuk membentuk habit, membuat habit. Tapi yang agar ben efektif, itu kan harus dipertahankan habit itu ya. Betul. Berarti motivasi bukan segalanya ya. Penting tapi bukan segalanya. Jadi misal ingin lebih efektif itu, kalau dari referensinya itu citra diri. Gimana itu Mas citra diri? Jadi citra diri gini. Kan pengen nge-gym karena apa? Aku dulu pengen nge-gym karena aku terlalu lemah, Pak. Jadi sedikit cerita, aku pemain basket yang lemah, maksudnya kalau misalnya aku kontak fisik itu pasti kalah. Jadi aku kayak nggak mau terus dibully lah istilahnya sama pemain-pemain yang lebih kuat. Nah akhirnya aku memutuskan untuk perlu nih meningkatkan kekuatan dengan melalui gym, membentuk otot. Artinya citra diri yang mbok bentuk adalah jadi pemain basket yang lebih kuat toh. Betul. Nah, itu citrane, itu citrane. Jadi nek kepengen mempertahankan habit iki justru itu citrane. Jadi sing harusnya bikin kamu berangkat ke gym itu. Iya. Bukan motivasinya teman tadi loh. Maksudku lah, maksudnya ini pembentukan habit ya. Contohnya tuh nek kasusnya Denis ki kayak gitu. Kasusnya adalah ya paham. Jadi citra diri aku adalah pemain basket yang lebih kuat dari sebelumnya. Itu citra yang harus buat pegang. Jadi citra ini lebih dalam daripada motivasi loh, karena motivasi ini bisa berubah-ubah kayak teman Makanya tadi aku bilang jangan pergi lah ya. Makanya aku tadi bilang toh, trigger itu bisa dirubah enggak? Kan kamu bilang bisa toh. Misalkan enggak temen apalah, misal mbok ganti bisa mbok ganti. Tapi kan citranya tetap itu toh yang mbok cari. Tetap jadi pemain basket yang lebih hebat, lebih kuat toh. Karena kamu sebelumnya merasa lemah. Oh, berarti kayak gini ya, Pak. Kayak kalau kita lihat Charles Barkley. Dulu waktu dia masih berkarir, badannya pasti kan bagus ya secara atlet. Tapi begitu dia pensiun, terus jadi gendut ya toh? Gendut. Nggak mau menjaga performa tubuhnya, tetap terus berotot atau sehat, makan sembarangan. Iya lah, benar. Karena dia citranya udah bukan itu lagi. Bukan citra orang sehat ya, tapi bukan pemain basket. Dimana? Ngene lah contohnya ngene. Banyakan kasus ki selalu ibaratnya kita katakan Charles Barkley kan pensiunan atau. Pasti orang yang pensiun kebiasaannya kan berubah toh. Bener, iya. Karena citranya dijaga lagi. Misal contohnya karena citranya terus berubah ya. Misalkan contoh di sekitar kita orang kerja lah. Kayak kalian yang kerja dan pengen jadi pegawai yang unggul lah katakan. Lah itu citra. Dia pengen jadi pegawai yang unggul ki citra. Iya. Aku pegawai yang unggul, citra. Makanya kan merubah habitmu untuk menjadi pegawai yang unggul. Lah ketika ke pensiun, pasti citramu berubah dong, karena gue seorang pegawai, ya toh. Nah, ya itu kasusnya Charles Barkley itu ya itu. Jadi alangkah lebih bijak ketika kita memilih citra diri itu yang memang bisa bisa universal atau bukan universal bisa terus dipraktekkan sampai kita mungkin mati gitu ya. Misalnya aku ingin jadi orang yang sehat beda sama aku ingin jadi orang aku ingin jadi atlet yang unggul ya kan, karena kalau misalnya jadi atlet kan pasti ada pensiun kan berarti. Nah di referensi tadi itu atau Make Habits itu juga bahas citra diri ini bisa mbok edit. Tapi bukan kayak trigger tadi lah ya. Tadi kan bisa diganti. Kayak ini maksudnya diedit ki ketika gue mencapai citra diri yang mbok inginkan di awal ki. Ini mbok ditambah. Oh iya. Ya toh, misalkan gini, pengen jadi pegawai yang unggul, mau toh. Terus setelah pensiun, ya tetap unggul we, cuman ora pegawai ngono. Aku ora ngerti apa karena aku urung pensiun ya. Jadi aku ora ngerti apa maksudnya citra diri apa yang harus dibentuk, tapi yang maksudnya ki tetap
next level lah, walaupun kamu selesai di satu tempat berarti intinya di upgrade ya. Ya, upgrade goal lah istilahnya ya. Gampangnya. Ya, edit itu maksudnya di upgrade, bukan dirubah. Kalau nek dirubah citra diri ya iso ngene lebih digeneralisasi berarti ya. Iya enggak? Maksudnya ketika dulu awalnya ingin apa ya? Dulu waktu masih muda gitu, waktunya masih banyak, ingin menjadi penulis yang bisa menjual buku sebanyak 1 juta kopi misalnya. Nah, begitu wis tua mungkin sudah terwujud cita-citanya, jadi nggak nulis lagi. Nah, lebih baik ini kan hilang berarti. Hilang kan. Nek di upgrade kan berarti artinya aku mending membentuk citra diri sing aku ingin menjadi penulis gitu. Nah, jadi penulis artinya kan seumur hidup. Iya. Sebagai jalan hidup sampai kapanpun. Iya benar digeneralisasi. Iya itu masuk juga betul. Jadi ya luas wae. Kalau pengen spesifik ya ning proses habitnya. Iya benar. Citra diri ki nek pengen menjadi sesuatu aja nanggung-nanggung kan. Tapi bener Pak, aku jadi kepikiran. Aku ini bisa kurus. Jadi singkat cerita ya Pak. Aku tuh dulu sebelum mulai program diet itu berat 78. Itu udah overweight. Terus iki setelah ning Jogja. Setelah di Jogja, aku kembali ke Semarang karena WFH toh. Nah, berat badanku tuh 78,6 lah. Pokoknya 78 besar lah. Nah, itu udah nggak enak badan. Maksudnya buat gerak nggak enak, segalanya susah. Terus aku tuh sempat beberapa kali berusaha untuk diet itu gagal. 3 bulan, 4 bulan itu gagal terus. Nah, kemudian aku setelah baca buku Habit, jadi sebelum baca buku Atomic Habits itu aku baca buku lain tentang habits, judulnya Mini Habits, ya kurang lebih sama lah. Tiny Habits? Mini Habits. Itu penulisnya Stephen Guys. Nah, dari situ aku dapat insight. Kenapa kok aku gagal? Ya karena aku itu nggak mengadres masalahku di akar permasalahannya. Jadi aku dulu motivasinya untuk pengen diet itu karena aku pengen punya badan yang bagus. Punya badan yang kering, jadi ototnya kelihatan, kalau pas foto kelihatan keren gitu Pak. Nah, tapi kok yo gagal terus dengan tujuan seperti itu. Nah, terus akhirnya aku setelah dapat insight baru itu, aku baru sadar bahwa sebenarnya kalau kamu mau berhasil di tujuanmu, ya kamu harus menentukan goal itu yang menjadikanmu apa ya, yang menjadikan citra diri ki mau Pak permanen. Jadi akhirnya apa? Aku menentukan tujuan baru ki. Tak tentukan bahwa aku ingin jadi orang yang tidak overeating. Nah, di situ perbedaannya jelas. Tidak overeating. Nah, overeating kan berarti makan berlebih. Nah, ketika aku memutuskan jadi orang yang tidak overeating, kan konsekuensi logisnya adalah aku makanku nggak rakus toh. Nah, kalau aku makan nggak rakus, artinya kan aku makan sedikit, jadi aku kehilangan berat badan toh. Yang lama kelamaan dalam waktu panjang kan akan jadi kurus, bener ya? Nah, jadi aku fokusnya ke situ. Aku terus mulai membuat sistem. Aku download aplikasinya itu tak pakai itu buat nyatet habit overeating. Jadi misalnya aku gagal, maka aku rakus, ya itu berarti reset lagi dari awal. Tapi misalnya aku nggak overeating, dia bakal nge-count udah berapa lama aku stick sama habit itu gitu. Jadi ngitung streakmu, aku berhasil apa ya? Bentuk habit itu ya. Jadi aku joki mau intinya adalah aku menjadi orang yang tidak overeating. Nah, bener gak? Itu citranya ya. Citranya adalah orang yang makan secukupnya gitu. Bukan aku ingin jadi punya badan sing segini berotot, enggak. Itu udah tak lupakan akhirnya. Nah, ternyata dengan cara seperti itu akhirnya berhasil. Aku bisa turun dalam sebulan itu kurang lebih 3-4 kilo. Dan sekarang udah bulan ke berapa ini? Udah ke bulan ke-6 karena aku mulainya bulan ke-8 apa ya? Aku November apa Desember itu mulainya. Sekarang udah 66. Strict.
Dan nggak bolong. Maksudnya aku masih bisa ngatur pola makanku secara nggak berlebih gitu loh. Jadi misalnya aku makanku udah 3 kali, ada makanan lagi ya aku nggak. Ya berarti ya itu istilahnya ya udah programkan habit sih. Tapi udah menjadi otomatis belum? Sudah jadi otomatis karena aku sekarang misalnya makan dimanapun, kalau misalnya memang aku katakanlah apa ya, masih ada kalori yang sisa, jadi aku tuh sebenarnya aku pakai hitung-hitungan kalori, cuma nggak begitu strict. Aku selalu makan itu minumnya air putih. Nah, iya. Kan mesti nek balik basket saiki ngombe minum air putih terus toh. Ya. Nah, misalnya aku ngombe es teh atau minum sing manis tuh pasti aku melihat alasan ke minum air putih ki pembatasan kalori. Betul. Itu juga termasuk salah satu dari programnya. Jadi yo itu aku soalnya lihat-lihat katanya aku mau sore atau awan wes ngombe manis ki. Ya pokoknya kan mbok hitung satu hari pasti kalori yang masuk berapa kan wis batasi kan. Wis otomatis buat hitung-hitungan kayak ngono gitu loh. Karena wis jadi. Dan betul. Dan ki menarik juga. Ki salah satu trik nek kamu pengen punya habit toh. Salah satu trik programnya ki mbok persimpel. Misal nek aku ora ngerti ya kenapa kamu menerapkan itu, tapi sing aku menilainya ngene. Daripada aku membatasi kalori ke makanan sing mungkin kayak ngerti ki kalorinya pira kan, berapa kalori makanan yang makan kan. Lebih baik dengan mempersimpel dengan cara kurangi seko minummu. Ya, benar. Benar. Ya, itu salah satu juga. Ya, akhirnya jadi small action kuwi kan. Iya, atomik itu tadi, atomik. Jadi hanya sekedar ngurangi gula kan loh. Kan karena kamu butuh cuman nek minum kan kamu sebetulnya butuh cairannya itu, butuh air itu. Nek gula kan iso mbok dapatkan dari makanan, bahkan nasi pun kan mengandung gula. Iya, benar. Lah itu mbok persimpel, nek misalkan kamu dadak bikin teh gulanya dikurangi, bikin apa tanpa gula, itu kan justru terlalu sulit ya, maksudnya rumit lah. Iya. Lah mempersimpelnya dengan cara ya wes minumnya air putih. Iya, itu salah satu contoh juga kalau kalian pengen punya habit tapi kok merasa programnya terlalu sulit kan kayak diet garam gitu. Oh, pernah dengar aku. Pokoknya enggak makan garam, enggak makan gula. Apa piye ya? Aku enggak tahu lah, pokoknya adalah itu diet yang kayak gitu tuh. Kayak terlalu menyiksa ya. Ya, betul. Karena kira sebetulnya ya kan kita butuh juga. Butuh, tapi maksudku dalam dosis yang wajar gitu loh. Nah, dan dosis yang wajar itu sebetulnya nek aku kurang ngerti juga sih sebenarnya kalau orang diet itu dibatasinya kayak gimana aku enggak pernah karena aku enggak pernah diet dan ya saiki berat badanku 120. Jadi aku memang enggak pernah diet ya, biyen pernah. Oh iya, aku ya mes cerita wes. Tahun 2015 Oke, ingat aku pernah kurus, Rak? Pernah. Iya. Tahun 2015 aku gak kurus. Berat badanku yang dari 110 bisa jadi 86. Aku rak diet. Ternyata gara-gara apa? Nek gue kan gym yang mbok secondary-kan toh. Terus gue jadi apa istilah healthy eater atau apa maksudnya ya mau lah wong sing tidak rakus makan. Iya, betul. Nah, aku ket biyen emang rakus nek mangan. Oh, gitu. Terus? Tapi biyen aku justru malah dari gym. Oh. Citraku ya padha mbek gue pengen duwe awak apik, pengen punya badan bagus. Tapi aku gak bisa menghindari makan ngono. Oh, I see. Aku pengen sehat tapi aku ki love eater loh. Aku ki seneng mangan. Itu salah satu mungkin ora cocok ya, tapi ya salah satu mempersimpel adalah kuwi. Aku ora iso ngilangi mangan. Nggak tahu, mesti tidak bisa menghilangi makan. Aku tetap makan, tapi yo bayar dengan cara yang lain, kan loh. Oh. Karena menurutku lebih simpel. Karena menurutku lebih simpel. Aku olahragane di over daripada ngurangi makan. Oh iya. Tapi that's the point loh Pak. Maksudnya kadang ketika kita, jadi gini, sorry ya. Bukan berarti kalau kita menentukan goal kalau aku ingin punya badan kurus, sebut aja nominal 64 kilo,
terus badannya berotot, bukan berarti itu nggak bisa dan nggak baik juga, nggak. Dalam arti, yo bebas aja kamu menentukan goal seperti itu. Cuma kadang gini, kayak ada fraudnya gitu loh. Kalau misalnya, oke, kamu sudah mencapai titik itu, udah mencapai goal itu, terus apa gitu loh. Misalnya aku memang ingin aku menentukan goalku ki, aku ingin berat badanku 64 misalnya dari 78. Kemudian akhirnya berhasil. Aku sampai ke 64. Terus ketika udah sampai, terus apa gitu loh. Karena udah tercapai, tapi aku kehidupanku masih jalan. Nah, ya, iki mundur lagi, bentar. Aku ngambil buku catatan saya. Oke, santai. Nanti bisa diedit. Nah, lanjut ya. Ya, jadi iki balik kayak mau meneh, Bro. Balik kayak mau meneh. Gila. Nek pengen merubah habit ki, pertanyakan sih apa targetnya. Sing aku mau ngomong hasil atau citra ngono lho. Maksudku nek pengen nyebutkan aku pengen punya berat badan berapa? 64 kilo. Itu citra atau hasil? Itu berarti hasil ya. Dan hasil ki iso mbok capai, tapi bukan sesuatu yang iso mbok keep lho, ra iso mbok pertahankan. Misal ngene, kayak pelari ya. Misal kayak pelari, aku pengen jadi juara lari tahun 2015 ini. Ya katakanlah sing saiki lah, saiki 2021 ya. Aku pengen jadi juara lari tahun 2021 iki ngono. Menang. Untuk juara tahun 2021. Tahun 2022 apakah itu masih relevan? Maksudnya citra diriku adalah pelari tahun 2021. Ketika lagi 2022 kayak and then buat itu sing tak maksudkan hasil kira iso di-keep. Bener. Makanya anak sopo iki? Oh, dia mau ikut podcast juga. Sampai mana tadi? Oh iya, pelari. Hasil tadi itu tidak bisa dipertahankan. Oke, mendapatkan berat badan 64 kilo. Apakah citra dirimu adalah manusia berbadan 64 kilo? Kan enggak toh? Lah habits ki lebih dari untuk pencapaian sebetulnya. Ya kayak ini aku takut. Habitsmu mau mlebu kamar mandi, sikat gigi, terus sabun, keramas. Apa? Tujuan yang mbok cari apa? Kan kamu kan sebetulnya mencitrakan diri nek aku orang yang bersih toh. Mencitrakan diri ki bukan untuk luar loh ya, bukan untuk orang lain loh ya, maksudnya untuk dirimu sendiri ngono loh. Aku pengen bersih ngono loh. Pagi bangun tidur pagi aku pengen bersih. Artinya kan gue pengen awakmu bersih, kamu pengen citra sing tak maksud iki bukan pencitraan kayak sing ning TV-TV ya. Bukan pura-pura ya. Ngene wes, ganti kata citra dengan identitas ya. Ganti dengan identitas. Jadi gue pengen mengidentifikasi identitas kan. Mengidentifikasi dirimu sebagai orang yang bersih pagi itu ngono lho atau. Nah, habit kui setiap citra itu kan pertahankan setiap pagi gue pengen badanmu bersih, pengen berangkat kerja. Saya ada gangguan. It's okay. Pengen berangkat kerja dengan keadaan bersih. Nah, itu citramu kan akhirnya habit itu terbentuk karena citra ngono lho. Itu bukan hasil. Mandi jadi bersih badanmu itu hasil, tapi jadi orang yang bersih, jadi orang yang berangkat kerja bersih, berangkat kerja wangi, ya itu citra. Itu identitas ngono lho. Iya benar. Jadi 64 kilo tadi, badan 64 kilo ki bukan kilometer ya. Over fitness badannya 64 kilometer ya. Itu sana dulu itu loh, ibumu tuh loh. Pegang enggak, Pak? Dan kok hilang, Pak?
apa nih? Oh jebol. Smoothie sentek melu medun yang sedotannya. Terus. Saya mana tadi? Gila, sing tak kutip gila. Menentukan citra akan lebih efektif untuk merubah atau memulai habits ketimbang menentukan hasil. Jadi aja mengatakan 64 kilo. Nek aku takok 64 kilo ki kenapa 64 kilo sing mbok golek? Karena menurut aku itu badan yang ideal buat aku. Nah, berarti tinggal menentukan citra wae. Aku pengen jadi orang yang punya badan ideal Selamanya. Iya toh ya. Nah, iya. Artinya kowe ora cuma sampai 64 kilo. Setelah 64 kilo kowe ora gelem 65 ngono lho. Ya. Benar. Ya. Iya kurang lebih sih kayak gitu toh. Kalau apa habits yang ditujukan untuk identitas daripada hasil. Ya benar sih. Identitas. Dan jadi dari situ kita bisa mengambil kesimpulan lain bahwa apa yang kita lakukan setiap hari itu akhirnya menjadi identitas kita ya. Iyalah, iya. Ya toh? Yang ini lah. Misalnya gini, orang yang suka marah akhirnya identitas dirinya adalah pemarah. Pemarah lah, kan? iya makanya ya kayak gitulah. Berarti kan dari situ kita bisa apa ya menentukan identitas kita sendiri nggak sih? Maksudnya kamu pengen jadi orang seperti apa, pengen punya identitas seperti apa, ya tinggal lakukan aja apa yang dibutuhkan terus menerus gitu. Iya betul. Dan pertanyaannya bisa atau enggak? Ya masalahnya cuman diri sendiri yang bisa menentukan identitas. Kadang soalnya gini, kadang misalnya bilalah kamu gendut. Lah, akhirnya kamu punya identitas diri itu kamu orang yang suka makan, yang tidak mengatur pola makan kan? Itu kan konsekuensi logisnya orang gendut kan seperti itu. Yeah. Nah, itu kan berarti kejadian-kejadian kecil atau aksi-aksi kecil yang kamu lakukan terus-menerus akhirnya ya jadi gendut. Jadi identitasmu yaitu jadi gendut. Nah, berarti kan sakjane gampang untuk mengubah identitas diri menjadi orang yang lebih sehat. Ya akhirnya yang perlu dilakukan hanya tinggal makan makanan yang sehat secara terus menerus gitu loh. Jadi konsepnya sebenarnya semudah itu, tapi kadang pendekatannya ini perlu dirancang lebih matang gitu loh. Makanya tadi aku bilang motivasi ini bukan berarti rak penting, tetap penting untuk membentuk untuk membentuk program. Untuk membentuk habits gitu. Tapi untuk mempertahankan ki ya tetap ke citra tadi maksudnya untuk mempertahankan habits kui. Ya kayak mau lo pelari latihan. Setelah juara kan ora terus nek jadi perenang. Iya kan? Tetap pasti kan dia kan tetap pengen jadi pelari toh. Makanya enggak bisa aku pengen jadi pelari tahun 2021. Tahun 2022 ya bisa wae sih. Maksudnya kalau dalam kasus ini iso wae nek setelah aku pengen jadi tukang sapu ya iso wae. Tapi maksudku ekstrim banget. Maksudku nek dalam tadi loh habits kecil untuk diri sendiri gitu lah. Pastilah sampai sih yang karena hasil itu pasti kan kayak kamu ngomong kan ada trigger. Trigger itu kan membangkitkan gairah toh. Maksudnya trigger itu kayak ya sesuatu yang memberikan tanda kamu apa ya? Jadi gini. Kayak cara gampangnya adalah orang marah itu kan triggernya sesuatu yang membuat dia menjadi terganggu, nggak suka gitu. Akhirnya yang keluar adalah reaksinya adalah marah. Nah, seperti itu. Trigger itu jadi kayak penanda gitu loh. Iya, mau yang tadi bilang pemicu. Ya trigger ki bahasa Indonesianya pemicu. Ingin lah katakanlah nek stimulus terus respon akhirnya output toh. Lah respon pemarah adalah marah loh responnya. Ya sama tuh ya dan marah-marah. Dan itu berarti gini. Menjadi penting ketika kamu menentukan habit apa yang ingin dibangun, berarti kita harus menentukan penanda atau pemicunya secara spesifik ya. Maksudnya kamu harus menentukan di mana kamu mau membentuk habit itu gitu loh. Misalnya jadikan terlihat ya. Jadi kalau di buku Atomic Habits ini guys ya
untuk membuat habit baru itu kamu perlu menjadikan sesuatu itu terlihat. Maksudnya gimana? Jadi langsung aja aku ambil contoh. Misal kamu ingin membentuk habit baru setiap pagi olahraga, misal kamu pengen olahraganya push up. Nah, sebelumnya kamu nggak pernah kan melakukan olahraga di pagi hari. Nah, terus gimana caranya biar kamu itu bisa jadi orang yang setiap pagi olahraga? Ya kamu harus menentukan pemicu apa yang akan membuat kamu itu melakukan push up. Misalnya, aku itu biasanya tiap pagi mandi, terus habis itu buka komputer, nyalain komputer. Nah, sebenarnya bisa aja nih, aku habis mandi, aku push up 5 kali ya, sebelum nyalain komputer. Nah, itu kalau dilakukan terus, itu akan apa ya? Akan terbentuk habitnya lama-lama. Ya maksudnya jadi terlihat itu ya apa ya, pemicunya, lebih tepatnya gitu nggak ya? Pemicunya jelas gitu loh. Atau pemicune ning kene iki apa? Sing mbok maksud push up 5 kali tadi loh. Oh sorry, gini aja. Aku punya contoh yang lebih enak sebenarnya. Misalnya aku pengen punya habit main gitar gitu aja. Nah, lebih gampang gitu. Aku pengen punya habit main gitar selama 30 menit. Nah, sebelumnya kamu belum pernah punya kebiasaan itu kan. Nah, untuk kamu ingin membuat habit bermain gitar, ya buat dulu gitarnya itu terlihat. Misalnya mbak pasang di tempat yang kamu biasa sering lihat, misalnya di dekat kasur. Nah, kamu kan bangun tidur terus langsung ngelihat gitarmu. Nah, langsung gitaran. Langsung gitaran. Nah, itu maksudnya gitu, yang dibikin terlihat tuh seperti dibikin itu. Terlihat tuh seperti itu. Karena misalnya gitarmu mbok simpen di gudang, ya kamu nggak bakal kepikiran gitu tau. Kalau gitarmu di gudangnya gak usah pengen gitaran kayak aneh. dalam artinya gini maksudnya kalau sudah dibikin terlihat tuh kayak seakan memberikan apa ya, memberikan secara psikologis tuh memberikan kita dorongan untuk wis tak pasang ning kene masa rak digemain gitu. Kasus nyatanya yang dimaksud Dennis itu gini loh. Contohnya yang pasti aku yakin kebanyakan dari kalian juga sudah melakukan. Kalian bangun tidur pasti buka HP. Karena HP-mu terlihat, mbok taruh di sebelah kamu tidur gitu loh. Atau nah, yo kalau itu baik buat kalian yo monggo kan. Tapi misalkan ada dari kalian yang pengen bangun habits baru yang dimaksud yang dimaksud dengan dibuat terlihat tuh ya kayak HP-mu tadi itu loh maksudnya. Jadi cuma diganti misalkan aku pengen lebih sering baca buku misalkan. Ya misalkan bangun tidur aku pengen baca buku ya siapkan dulu bukunya. Ketika kamu bangun tidur baca buku. Ya benar. Ya kayak tadi lah contohnya ki kayak HP itu. Nah, HP kan karena kebanyakan kita ya benar. Contohku sing sehat dengan push up mau kurang enggak sebetulnya memang. Ya tapi itu bisa jadi juga. Misalkan nek pengen push up, aku udah ide ki. Dan mungkin aku kayak kepikiran sih ki. Mungkin aku bakal tak terap kayak. Jadi di sebelah tempat tidurku tak gelar matras yoga. Iya toh? Iya, masuk. Jadi ketika duduk di kasur, kaki turun tempat tidur, terus matras yoga. Langsung push up aku 3 jam. Padahal buat nguyuh ya. Padahal nguyuh mbek push up. Lah aku bisa melepas ini, Bu. Gak iso, habit baru. Becur. Ya tadi ya kayak gitu loh maksudnya dibikin terlihat. Itu berarti kaidah pertama ya, Pak ya? Kaidah pertama. Ya setelah ya mending dulu bahas iki lah wis masuk ke situ lah, wis bahas tentang apa piye carane memudahkan bikin habit membuat habit tadi. Bagaimana cara langkah yang realistis ya, langkah yang praktis dan realistis, efektif untuk bisa membentuk habit. Ya tadi nomor 1 itu dibuat terlihat. Nah,
Tapi ini kita spesifik membahas small habits, jadi ya kebiasaan yang kecil. Kecil. Bahkan saking kecilnya tuh mungkin seperti terdengar bodoh ya Pak. Kayak mungkin orang ketika ditanya, loh kamu ngapain push up 1 kali sehari? Iya. Mana ngaruhnya gitu loh. Nah itu benar sebenarnya dalam kejadian atau di kehidupan nyatanya push up 1 kali itu untuk orang yang sudah biasa push up itu nggak ngaruh apa-apa. Ngaruh, iya. Tapi sebenarnya disinilah intinya bahwa kita itu menentukan langkah kecil itu sebenarnya untuk memancing momentum. Jadi seringkali ya aku ini pakai contoh diriku sendiri ya. Jadi ketika aku dulu diet itu aku kebiasaan yang tak bentuk adalah yang penting berangkat gym. Bukan aku tahu cerita ini. Bukan nge-gymnya itu sendiri. Jadi bukan kualitas nge-gymku berapa jam atau aku bisa sampai badan ngerasa pegel banget, keringetan sebanyak apapun tuh enggak. Tapi aku sepenting mangkat gym gitu loh. Aku yang penting berangkat ke gym. Jadi pernah ada momen di mana waktu aku males banget, ngantuk, kurang tidur. Tapi karena aku aku udah berkomitmen aku ingin bikin habit ini yang artinya aku harus melakukan ini secara rutin tiap hari. Akhirnya aku maksa berangkat dan bener sampai sana itu aku nggak punya mood untuk latihan. Di sana ada Mas Agus. Nah. Terus Mas Agus itu rekan bergym lah. Iya, teman basket juga, Nah, sampai sana aku itu cuma ngangkat berapa kali. Mungkin aku cuma menghabiskan waktu 5 menit. Habis itu aku keluar di dekat kolam renang, aku cuma tiduran. Bener-bener kayak orang malas gitu loh. Nah, tapi aku nggak ngerasa gagal gitu loh. Aku nggak ngerasa terus aku useless, terus aku jadi orang yang gagal. Tidak merasa programmu rusak gitu. Karena aku memang menentukan standar itu seminimal mungkin. Jadi aku tetap nyentang, aku tetap check mark aku hari ini ke gym gitu loh. Iya. Nah, jadi gitu. Itu tuh sebenarnya dimasukkan untuk apa ya? Untuk tetap secara psikologis ya toh. Secara psikologis itu membuat diri kamu tuh membentuk identitas aku orang yang enggak absen nge-gym gitu loh. Iya, betul. Jadi kamu enggak terus, kadang kan ada orang, alah aku 30 day push up challenge kan ada tuh yang 100 kali push up selama 30 hari. Akhirnya hari keberapa dia mungkin absen. Makanya disebut challenge loh. Makanya disebut challenge karena apa? Angel, karena susah. Gitu loh. Tapi kalau kita ngeset standar sekecil mungkin, akhirnya waktu lagi malas pun tuh masih tetap kita ngerasa sukses gitu loh. Jadi sebenarnya bikin kita kayak brain hack gitu gak sih? Iya, kayak sing tak sebut tadi toh, dipersimpel, diminim apa tadi? Kepencet. Diminimalisir hambatannya diminimalisir sekecil mungkin. Kayak tadi aku bilang loh, sing aku pengen punya badan bagus, tapi gak iso ninggal makan. Ya akhirnya aku tetap makan tapi, cuma cari jalan lain yang menurutku itu lebih gampang. Dan contoh push up 1 kali itu tau. Misalkan ya udah mbok bikin terlihat, mbok gelar matras atau mbok siapin tempat untuk kamu push up setiap pagi bangun tidur, ya toh. Push up 1 kali. Hari kedua push up 1 kali, ketiga 1 kali. Nah, setelah tambah kuat, gue hari kesekian, gue merasa percuma push up 1 kali, akhirnya nambah kuantitinya, iya. Nah dari situ tau, dari atomik tadi loh, habit kecil, kebiasaan kecil, wis tau pasti nanti karena itu sudah terbiasa dan udah ada konsistensi di dalamnya, ya akhirnya juga akan meningkat sendiri. Iya. Gitu. Jadi nggak perlu ngeset standar. Kadang tuh ada pikiran gini Pak, ini pikiran pemikiran umum bahwa kalau kita ingin membuat perubahan besar maka kita harus melakukan hal yang besar juga. Itu gini, kalau kita ingin membuat perubahan besar dalam hidup maka kita perlu melakukan usaha yang besar juga. Katakanlah aku wong obesitas ingin kurus, itu kan hal yang besar lah, itu kan sesuatu yang drastis banget dari obesitas pengen kecil loh. Terus akhirnya dia mikir berarti aku harus melakukan diet gila-gilaan gitu loh.
Nah, itu pemikiran yang gegabah nih aku bilang. Dan itu cukup banyak orang yang memahami seperti itu gitu. Banyak dianjurkan juga sebetulnya. Dan aku pikir orang-orang itu tuh karena apa? Karena dia ingin hasil yang cepat. Hasil yang cepat, instan. Ya mungkin ada segelintir orang yang bisa. Mungkin ada, tapi lebih banyak gagalnya kalau secara research. Kalau aku bilangnya gini, cara seperti itu nggak mustahil, tapi nggak mudah. Itu. Nah, sekarang kita punya nih metode yang lebih mudah, tapi mungkin memang hasilnya lebih lama. Gitu. Tapi kita bisa menikmati, kita nggak ngerasa tersiksa. Tapi kan kita di sini bukan mencari hasil, lagi-lagi bukan mencari hasil. Kita ingin jadi orang yang berbeda. Kalau kita bicara soal habits, ya wes tentukan aja kebiasaan, gak usah nyari hasil. Hasil ki bonus lah istilahnya gitu loh. Hasil pasti mengikuti, bener. Jadi ya apa? Diminimalisir wae hambatane. Mbok set limitmu ki rendah wae, gak usah tinggi-tinggi, gak usah sing pengen drastis. Kayak kamu pernah cerita kurvanya automatic kurva iki lho. Curve sing ngene kan dene kan nge-curve to. Naik ya. Jadi dia bukan drastis, bukan linear. Bukan linear. Yang dicari itu bukan garis lurus, tapi tahap ngono lho. Nah, yang namanya tahap pasti sampai atas. Ya linear sampai atas sih. Tapi kan habits kecil loh, effort yang berlebihan kayak gini lah, kayak tadi di awal Dennis ngomong. Nek sing butuh effort ki yo berarti apa ya? Ndak mudah ngono loh. Iya, susah. Ndak kayak sikat gigi tadi loh. Nah. Sikat gigi kan butuh effort dan itu otomatis. Dan otomatis ki yang kita cari konsisten. Dan otak kita itu sebenarnya mempertahankan. Jadi gini, kecenderungan otak kita itu untuk mempertahankan kondisi yang sudah nyaman gitu loh. Ya, jadi benar. Ketika ada perubahan besar, kaget, cenderung kita tuh resistance atau kita nggak mau gitu. Iya. Kita udah nyaman dengan pola makan rakus kok. Iya, gitu? Pola makan banyak. Aku sudah terbiasa makan sambil tiduran, sambil nonton TV. Kok tiba-tiba aku disuruh ngurangi makan, tiba-tiba aku disuruh makan cuma sehari sekali, disuruh olahraga. Yo, otak nggak mau gitu. Iya. Otak terlalu berat kayak ngapain, enak sing kayak biasa nih. Iya benar. Nah, ya makanya itu karena drastis dan pengen cepet. Nah, terus ini ada nih atomic habits itu maksudnya kita itu membuat perubahan sekecil mungkin tuh yang dimasukkan untuk otak kita tuh nggak kerasa nih ada perubahan dikit gitu loh. Yang dikejar ki konsisten. Dan konsisten itu lebih enak kalau udah otomatis. Betul. Untuk ngejar otomatisnya yuk cidik-cidik wae. Dan aku pun sebenarnya banyak hal yang memang aku berusaha untuk ubah. Jadi ini kalau ngomongin soal mengubah kebiasaan buruk ya, maksudnya kita langsung loncat ke sini dikit lah. Maksudnya nyambung nih. Apa itu? Apa? Ayo. Apa? Jadi kalau di kaidah pertama kan tadi ada membuat jadi terlihat. Ya toh? Terus itu untuk membuat habit baru, habit positif yang baru. Tapi untuk membuang habit jelek itu tinggal dibikin kebalikannya aja. Iya, benar. Jadi jadikan tidak terlihat gitu. Hilangi. Contohnya paling gampang. Aku pakai contoh yang tadi aja yang udah ada. Misalnya aku ingin jadi orang yang lebih makan apa? Yang enggak suka makan makanan tidak sehat, junk food. Atau apa ya? Misalnya gini. Biasanya kan kita kalau makan makanan nggak sehat kan itu karena sudah ada di meja. Misalnya udah ada choco chips, udah ada ciki-ciki. Itu karena kita udah terbiasa makan itu dan dia terus ada di meja. Kita yang sebenarnya udah bertekad aku nggak mau makan ini lagi, nggak mau makan ini lagi. Tapi setiap kita jalan ke dapur kita lihat itu terus. Ya akhirnya kita nggak bisa menolak itu loh, nggak bisa menolak godaan untuk ngambil itu. Nah,
makanya kaidah pertama kita balik untuk menghilangkan habit jelek, yaitu menjadikannya tidak terlihat. Ya udah, singkirin aja makanan-makanan ini di tempat yang nggak terlihat atau nggak usah beli sama sekali. Jadi dengan begitu ketika kamu ada urge atau apa ya, urge itu kayak keinginan ya, apa, nafsu yang secara tiba-tiba keluar, aku pengen makan ciki. Begitu golek ini nggone dapur, gak ono. Ya wes, jadi hilang itu nafsunya. Nah. Iki aku punya kasus nyata terjadi nyata dalam kehidupanku. Jadi dulu pas masih sama orang tua sebelum nikah, kebiasaan di rumah itu karena bapak ibu kerja semua ya. Jadi ibuku nek masak iki pagi sampai sore itu ya itu masakannya. Dan selalu ada di meja makan di dalam tudung saji. Gampang diakses ya? Gampang diakses, betul. Sangat terlihat ngono loh. Jadi setiap kali kamarku melewati meja makan. Ya toh? Jadi setiap keluar kamar detail, mlebu kamar detail. Sing tak rubah. Tapi aku sebenarnya enggak. Iya, jatuh lagi. Terus. Belum pernah menarget apa sih tentang ini, tapi aku pengen membiasakan untuk ndak gampang nitel panganan loh. Jadi setelah nikah, istriku tuh tak suruh kalau mau masak ketika mau makan Jadi ya memang ngerepoti, Iya, benar. Tapi akhirnya saya harus terbiasa. Jadi di meja makanku, nek kamu datang ke rumahku, nek jam makan juga bakalan panganan. Iya benar. Jadi itu salah satu ini sebenarnya tidak tak program, tapi ini untuk kasus ini bisa jadi contoh nyata kan. Jadi nek di rumahku itu kalau tidak jam makan tidak ada makanan. Yo aku meh lewat meja makanan meh ngopo, gak ono apa-apa. Tapi pasti karena dulu ada kebiasaan itu kayak golek-golek ira sih, kayak sing biasa nih kowe nitil terus begitu ra ono. Pasti awalnya. Iya, kan? Contohnya kadang-kadang nek kumat nek kumat ki gak ono apa-apa toh, ra ono cemilan toh. Aku pasti salah kok ngono. Oh, berarti ini ada hubungannya sama ini, Pak. Jangan mengandalkan apa ya? Namanya apa, Pak? Keinginan kuat tuh apa namanya? Apa? Jadi self control apa ya? Kontrol diri. Oh iya. Jadi don't rely on self control gitu. Jadi jangan terlalu mengandalkan kontrol diri. Maksudnya gini. Kadang tuh ada orang yang berteori kalau kamu ingin mencapai sesuatu ya kamu harus punya keinginan kuat. Kalau kamu memang bertekad untuk nggak makan banyak pasti bisa gitu loh. Jadi ini ngomongke soal ya ini balik lagi kayak tadi tuh. Ya itu motivasi. Motivasi ki. Nah, motivasi ki bisa hilang loh masalahnya. Dan masalahnya self control itu tuh ada apa ya? Ada kuotane. Nek diumpamakan tuh ada kuotanya. Jadi bisa habis gitu loh. Kowe saiki ngene. Aku cerita dikit. Aku tahu ceritanya dari buku juga yang aku baca. Jadi ada penelitian, Pak. Iya, ya. Cah cilik. Jadi ada penelitian, kita lanjut ya. Jadi ada penelitian, ada dua kelompok A sama kelompok B. Dua kelompok ini diperlakukan berbeda. Kelompok A itu diberikan makanan yang enak, cookies. Kelompok B disuruh makan kopis. Bayangke, makan kopis. Cookies versus kopis. Nah, terus setelah dua orang ini dipaksa untuk memakan hal yang berbeda, ya toh? Kemudian selanjutnya dia disuruh menyelesaikan puzzle. Bukan ya puzzle atau jenis permainan yang susah lah, yang membutuhkan effort lebih. Nah, permainan ini tuh sebenarnya memang dirancang untuk tidak bisa diselesaikan. Tapi justru itu yang mau dinilai dari para peneliti. Seberapa lama waktu yang dihabiskan mereka untuk
menyelesaikan, maksudnya untuk mereka tuh betah berapa lama sih berusaha nyelesain game-game ini. Nah, ternyata orang yang dipaksa makan kobis tadi itu lebih lama, lebih sebentar, dia lebih cepat menyerah. Justru malah lebih cepat menyerah. Karena apa? Karena itu tadi dia disuruh memakan disuruh makan sesuatu yang nggak enak, yang dia kan nggak suka gitu loh. Iya. Tapi dia dipaksa, dia akhirnya kan menyerahkan semua energinya untuk makan hal yang nggak enak itu tadi toh. Ketika disuruh berusaha lagi, dia udah habis baterainya. Stress gitu. Levelnya sudah di jarum merah ya, di indikatornya wes merah. Betul. Nah, jadi kesimpulannya adalah jangan terlalu mengandalkan itu. Kalau bisa gunakan sedikit mungkin. Soalnya misalnya kamu sudah membuang energi itu di awal, nanti di sisa harimu kamu bakal jelek performanya gitu loh. Iya, berarti ngurangi bukan kebiasaan yang bukan kebiasaan juga ya. Pokoknya hal-hal sing nggak usah dibikin nggak usah mengandalkan itu. Jadi misalnya gini, daripada kamu susah-susah menahan nggak makan makanan manis yang ada di meja makan, ya mending nggak usah diadain sekalian gitu loh. Nggak usah disediain makanan manis sekalian di meja makan gitu. Jadi kamu nggak perlu aku nggak boleh makan. Itu kan menghabiskan. Justru lebih Aku tuh lupa nama istilahnya itu loh. Apa? Istilah untuk orang menahan diri untuk tidak tergoda itu istilahnya apa? Bahasa Inggris aku lali, Pak. Ya bukan self control tuh. Ya ada istilah semacam yang lebih tepat ya. Sih sebenarnya. Cuma Anda sing ngerti ya. Bisa diberikan di kolom komentar. Ujian, tetap ujian orang loh. Nah, itu tadi. Nah. Ya, itu sih. Nah, masalah habit sih itu triknya ya. Trik sama insight. Jadi buat kalian toh yang itu tadi yang misalnya gampang aja rokok deh. Buat orang yang memang pengen berhenti merokok dan selalu gagal, coba diperhatikan kebiasaan kamu ngerokok itu biasanya ketriggernya gara-gara apa. Kalau kamu dulu sudah pernah mencoba untuk berhenti tapi gagal, misalnya gara-gara teman ngerokok aku jadi melu-melu ngerokok, ya kamu ya ini agak susah memang. Mending paling gampang adalah ya enggak bergaul sama orang yang ngerokok gitu. Ya itu contoh ekstrim aja sebenarnya. Dan itu tapi effort lebih, karena lagi-lagi aku punya cerita nyata gitu. Jadi setelah istriku melahirkan, sebulan sebelum melahirkan aku berhenti ngerokok sampai akhirnya anakku umur 6 bulan. Dan menurutku aku berhasil karena nongkrong sama orang ngerokok pun aku gak lagi anakku gitu. Jadi ngerokok sama orang yang ngerokok sama orang yang ngerokok pun aku toh. Jadi nek nongkrong sama orang yang ngerokok pun aku juga tertarik untuk merokok. Oh, jadi sudah tidak ada keinginan untuk merokok ya, tidak tergoda lah ya. Tidak tergoda. Tapi lagi-lagi bro, citra diri. Jadi gini, aneh. Dulu aku pengen berhenti merokok selain karena bukan selain. Sebetulnya memang bukan karena aku meh duwe anak. Bukan karena aku meh punya anak, tapi memang aku kayak ngerasa bukan kesehatan juga, citra diri. Aku pengen waktu itu pengen dianggap orang, bukan dianggap ya. Aku pengen menceritakan diriku kayak orang sing bersih, berkelas, pinter ngono gitu. Ngerti gak sih? Iya, sih. Tapi bukan prestis loh ya, tapi mudeng tau maksudku lah orang sing clean lah, biasa ngono loh. Terus setelah itu munculnya meneh karena aku kayak merubah citra diriku terubah citra diriku. Aku gak ngerti pemicunya apa. Setelah bisa berhenti ngerokok, setelah kumpul mbek teman-temanku yang ngerokok dan ndak ngerokok, aku pun ngerasa nek kumpul karo wong sing ora ngerokok kayak aku ora akrab ya. Rasanya ngerti gak sih? Oh iya.
Terus akhirnya aku ngerokok meneh karena kuwi Oh gitu. Aku tapi ngerti nek rokok gitu ndak baik ngono lah. Ah, Dan iya, aku iya, dan iya, aku iya, sudah iya. mendapatkan manfaatnya berhenti merokok. Benar. 6 Iya, bulan, iya. bro, 6 bulan lebih lah. Nafasku wis luwih panjang, atau tidurku wis mulai iso iki lah. Karena merokok itu sebetulnya juga mengaktifkan adrenalin toh. Betul. Jadi kebanyakan orang nggak bisa tidur insomnia lah. Insomnia ki karena ngerokok. Oh iya. Jadi biar insomnia aku ki bener-bener menurun, iso turu gasi ngono ki. Tapi aku ngerasa kayak ora akrab ngono lho. Iya, iya. Itu ya, kebimbangan sih ini aku bilang. Terus akhirnya aku membentuk identitas mana yang mencitrakan diri mana pengen jadi wong sing akrab lah. Tapi bukan karena aku pengen ngerokok dan berdenying. Nah, aku pengen karena berarti sebenarnya bukan apa ya? Bukan rokok itu sendiri yang kamu cari ya, tapi bukan apa ya? Kayak keakraban dari pergaulan ya, bener ya? Iya nggak sih? Karena kamu tapi menggunakan rokok sebagai media untuk membuat dirimu akrab dengan orang lain. Jadi sebenarnya yang kamu cari itu kan keakraban, gitu kan. Nah. Dan ini bener-bener apa ya? Iya bener-bener diriku sendiri kan maksudku. Nah aku misalkan kamu kan nggak ngerokok tuh. Nah aku ngerokok kan sebetulnya justru malah tidak mengganggu tuh. Tapi aku ngerasa akrab ngono lho. Aneh ya. Jadi bukan karena orang lain ngira aku akrab ngerokok piye, tapi aku dhewe sing ngerasa akrab. Justru malah sebetulnya aku ngerti nek aku nongkrong karo wong aku ngerokok justru tidak mengganggu. Toh, ora bagi penyakit ngono lho. Tapi kok rasanya akrab ngono. Aku sampai berpikir loh, apa karena kultur ya? Kan karena kebanyakan orang kita ini kan ngerokok toh, orang Indonesia mungkin menurut ngaraku sebagian besar ngerokok deh orang Indonesia gitu. Ya, wong anak-anak kecil sudah mendapatkan akses rokok dengan mudah. Makanya. Bisa diasumsikan seperti itu. Jadi kayak lihat bapak-bapak atau lihat mas-mas nongkrong rokok ini kayak akrab gitu. Bahkan justru malah dengan saling berbagi rokok itu jadi terus timbul percakapan, timbul interaksi. Iya, betul. Contohnya ngene lah. Kayak lungguh karo wong rak kenal. Mungkin kita mesti pernah kejadian. Kayak ngerokok kan? Nggak ngerokok. Tapi mesti pernah ditawarin rokok. Iya mungkin karena kita orang Indonesia budaya. Iya makanya kultur itu. Iya aku tidak mengatakan rokok itu benar. Aku juga ngerti rokok ki ora api. Nah dulu aku berhenti ngerokok juga karena mikir itu. Aku ngerti. Lah nek kamu tadi bilang berarti bukan karena rokoknya, bukan. Aku ngerokok ki jane ya ora enak, pahit mulute ya toh. Sesek nafase, kowe ngerti dhewe nek basket aku selalu memperlambat tempo permainan ya toh. Tapi kuwi mau aku ngerti rokok ki ora enak sebetulnya. Tapi ya kuwi rasanya kayak ora akrab ngono nek orang ngerokok. Iya. Terus itu kasusku loh ya, tapi mungkin kan enggak semua orang kayak gitu. Iya. Jadi kayak ya memang bener citra sih ya. Citra ki kayak sing kadang tuh ya bukan kadang, sering kali itu kita mengasosiasikan suatu hal itu menjadi penyebab kenapa aku melakukan hal ini. Ya misalnya kayak mau, gue mengasosiasikan bahwa rokok itu istilahnya memberikanmu rasa apa? Bukan rasa akrab. Kamu kan mesti kalau rokok kan ngerasa rileks atau lebih akrab toh. Mesti apa ya? Tapi ki reaksi kimia loh. Rileksnya ki reaksi kimia loh, bukan. Iya. Bukan sing secara aku nek ngerokok ki rasa nyantai ngono. Iki reaksi kimia sebetulnya. Padahal sebenarnya kita kan bisa aja ngerasa akrab sama orang dengan cara lain. Nggak harus dengan merokok gitu loh. Nah, kalau di buku Habit ini tuh yang itu kayaknya dibahas juga bahwa kita sebenarnya bisa aja mengakali hal itu. Berarti kamu sebenarnya udah mengadres ini Pak, udah mengadres masalahmu kenapa kamu merokok. Ketika kamu bilang bahwa kamu sebenarnya tuh bukan butuh rokoknya itu sendiri, tapi kamu butuh keakrabannya. Jadi sebenarnya kamu udah tahu akar masalahmu. Iya. Nah, berarti tinggal dicari solusi atau kegiatan lain yang memberikan efek yang sama gitu, memberikan reward yang sama, yaitu berupa keakraban. Iya. Nah, cuma itu kadang kita susah, mesti
nggak semudah itu menemukan pengganti atau alternatifnya gitu. Karena mungkin mau aku cerita gitu. Aku nggak ngerti apa alasannya gitu. Tapi kayak tipe apa kayak ngerasa ora akrab ya. Iya benar. Tapi aku yakin sih ya memang bisa diganti. Itu sebenarnya tak rasakan juga, Pak. Dimana waktu aku tour gitu, aku kan dulu punya band dan aku dulu sempat tour album itu, pasti kita itu di setiap kota yang disinggahi itu kumpul-kumpul lah ya, guyup lah ya. Pasti, ya. Nah, di situ aku ngerasa banget nggak bisa akrab karena aku satu-satunya orang yang nggak merokok gitu loh. Dan apa ya? Akhirnya aku jadi kayak teralienasi bener. Iya. Alienated. Jadi aku kayak, waduh, aku berarti nggak sama dengan mereka. Mesti kalau orang ingin masuk ke suatu circle kan biasanya karena kita berperilaku sama dengan mereka gitu kan. Akhirnya orang menerima kita dengan mudah. Tapi kalau aku nggak ngerokok, orang lain pun jadi nggak enak juga sama aku itu loh. Akhirnya aku dewe ya akhirnya ngerasa nggak akrab juga. Ya, toh? Nah akhirnya dilema gitu loh. Tapi aku ki bukan karena orang bro, karena awakku dewe. Iya. Maksudku, aku yakin nek ora ngerokok iku wong iki luwih merasa nyaman pasti ngono lho. Tapi aku dewe sing ngerasa kayak ra akrab ngono kayak ngopo ya iki ngono iki lho. Nek ning mbok yo rokok ki iso ana rokok anyar sing marake sehat tuh ya. Ada apa? Makanya aku sempat gini Pak, aku tuh sempat di Twitter itu aku sempat berandai-andai seandainya rokok itu tidak merusak paru-paru. Tapi bener-bener aku butuh banget Pak. Jadi yang akhirnya aku membuat diriku tidak ngerokok selama ini itu adalah karena aku takut paru-paruku rusak aja gitu loh. Bener-bener pure alasan kesehatan gitu loh. Sebenarnya aku tahu bahwa yang dihasilkan yang dihasilkan dari merokok itu sensasinya terus efeknya itu memang membuat rileks itu memang aku nggak memungkiri itu gitu loh. Emang ada efek secara kimiawinya tuh emang iya buat orang jadi lebih rileks dan sebagainya. Tapi ya ada downside-nya juga gitu. Dan lebih banyak. Lebih gitu. banyak. Apa ya? Aku ki ora sehat. Maksudku aku ngerokok ki dari umur piro ya? Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP? Heeh. Wah ya wis. Suwi banget lah. Suwi banget ya. 2000 kelas 2 SMP kita tahun piro sih Dewi? 2009 kita lulus SMP. Berarti ya 2008, 2007, 2008 lah. Bayangke, berarti separuh usia aku ki luwih banyak aku ngerokok. Heeh toh? Heeh ya. Aku sadari. Mengapa kamu tidak sadar kamu sudah menjadi kebiasaan? Iya. Gendeng bro, aku ngerokoknya luwih suwi. Beda kowe urip ya? Heeh. Beda kowe rak ngerokoke. Ya wis. Lah itu. Jadi ya sebenarnya gini sih Pak. Tapi dari awal itu sampai masalah, sekarang. Nah ini sebenarnya kalau soal masalah sebaiknya aku mengubah pola hidup ini atau mengubah habit ini, iya apa enggak itu sebenarnya bisa juga masuk ke ranah moral. Dalam arti ketika kamu merasa lebih perform dengan kamu ngerokok karena memang mungkin tuntutan kerjaan misalnya. Tuntutan kerjaan kamu dengan rokok bisa lebih wih ada ulang tahun. Debulnya. Oke. Rokok. Lanjut tadi. Lanjut. Nah, ketika itu membuatmu merasa perform lebih baik ya, kadang itu menjadi keputusanmu sendiri lah kamu ingin ingin melanjutkan kebiasaan ini apa enggak. Ya wes dewasa istilahnya bisa menimbang-nimbang sendiri. Betul ya ketika aku memutuskan untuk merokok lagi pun aku yos orang cuma sekedar ngerokok neh ya tetap pasti pertimbangannya sama berarti kayak pas aku meh berhenti podo ya tapi lebih ikinya positif ora positifnya wong ngerokok ki maksudnya ono lah ngaku ono ora ono bro kowe ngerusak lingkungan ya loh ngerusak diri sendiri mungkin positifnya cuma positifnya ya relax tok sesaat kuwi. Iya bener. Loh, iya, wong ngerokok ki relax pas ngene, tapi ketika kowe butuh nafas. Iya. Oh, KO kowe. Apa nek kowe ngerokoknya berat ya, apa nek ngerokoknya banter. Ngerokoknya mek di gym ne. Ngerokoknya mek angkat truk. Ya iku,
aku mau ngomong apa? Oh, bukan positif ya, apa jadi setelah aku ngerokok terus mari ngerokok, akhirnya ngerokok meneh. Aku wis duwe pertimbangan ki. Dadi ngerokok ki ora kayak mbiyen meneh sing tiada peduli ngono lho. Ngerokok wae kan. Saiki aku mikir kan ngerokok ning omah anakku. Terus aku pernah ngrasake legone dodoku mlayu pas basket. Jadi aku saiki nek meh basket ora ngerokok sekian jam sik ngono. Oh berarti lebih menjadi orang yang perokok pintar lah ya. perokok pintar ya. Perokok pintar. Ora ono, wong pinter ora perokok, Des. Ya mungkin suatu saat aku bakal pengen mencitrakan diri lagi untuk sebagai orang yang tidak merokok. Mungkin setelah operasi jantung nggak ya? Mungkin kamu bisa. Yo, garis tali pilihannya garis ora. Anjir. Jadi bukan maksudnya aku balik ngerokok meneh iki bukan karena adiksinya, bukan karena adiktifnya meneh ngono lho. Memang karena aku ngerasa ya aku pengen ngerokok. Nah biyen kan ngerokok pertama kan melu-melu kan. Melu-melu wis cah nakal cah keren ngono. Iya. Padahal ya teko. Tapi ya aku tidak menyinggung orang-orang yang ngerokok, aku yang ngerokok kok. Ya sebenarnya aku sendiri yo sama aja, mesti aku ada adiktif yang jelek tuh ada. Yo contoh yo mak. Ya coli. Sepertinya itu bisa dibahas lain kali. Lain kali. Tapi bener. Sama kita ngomongin seperti ini ada anak kecil ya toh. Iya toh. Kurang tepat ya sepertinya. Kurang tepat. Biasanya orang paham. Anak kecil itu loh. Kita sering berpikir dia nggak paham. Padahal dia lebih pengalaman loh. lebih pengalaman. Masalahnya anakku cuma umur 1 tahun 2 bulan. Sepertinya sudah mulai rame ya guys. Mungkin kurang kondusif lagi. Atau mungkin kita bisa sambung ini di episode lainnya, apa mau dilanjutin nih? Gimana Surya? Skip sih web ya. Mungkin kita bisa bikin part 2 kali ya? Ya. Soalnya memang ya kita ini anak jalanan. Ini kan kita masih sekalian sound check, jadi kita mau review gimana kualitas suara dan sebagainya. Terus ya kayaknya ini sudah mulai tidak kondusif lah. Padahal harus golek kafe paling sepi. Ya udah, berarti mungkin kita jadi gini guys, kita ini berencana buat bikin post baru setiap ya seenggaknya seminggu sekali adalah postingan baru. Minim-minimnya. Seminim-minimnya. Mungkin bisa lebih, tapi ya nggak usah buru-buru juga, ya kan? Jadi mungkin di pembahasan selanjutnya kita bakal nyambung materi apa ya? Idenya soal hal ini juga ya. Materinya juga ini tentang lanjutan dari habit juga. Oke, ada yang mau ditambahin? Sorry. Ya, jadi tambahanku ora ono. Kesimpulan aja guys. Kesimpulan dari tadi. Maksudnya ya kena yang kalau yang udah dibahas di part ini kan ya itu tadi kaidahnya tadi. Habits ki lebih efektif ketika kita menentukan identitas daripada hasil. Iya, ini satu. Terus tadi kaidah kita baru bahas satu dari 4 guys. Dari 4 ya. Kaidah yang pertama ya tadi itu jadikan terlihat. Tapi itu menurutku setelah jadikan terlihat, karena itu dasar kan, karena itu pondasi kan. Jadi terlihat kayak kaidah-kaidah selanjutnya kalian bisa nemu ke dewe lah. Iya, ya. betul. Tapi ya kita akan tetap bahas. Iya. Terus itu tadi yang paling utama small habits. Maksudnya kita harus membreakdown aksi-aksi untuk menuju ke tujuan kita itu di breakdown menjadi benar-benar standarnya kecil banget gitu. Sampai kamu tuh ngerasa nggak ada resisten sama sekali. Jadi kalau kamu mikir aku ingin jadi orang lebih sehat dengan cara 100 kali push up setiap hari, kalau itu menurutmu terlalu berat, mending kamu set standarnya 1. Jadi ya memang tiap orang mungkin beda-beda, ada yang ngerasa 100 gampang, is okay, tapi
kalau misalnya terlalu berat ya set aja yang serendah-rendahnya kalau aku boleh kasih apa ya. Nek saranku gini, misal kamu merasa kuat 10, kamu merasa kuat 10 kali, set 5 minimal. Ya. 5. Pasti kan kamu merasa kuat pasti kamu bakal 10 ngono. Tapi pas kamu merasa kok lagi enggak kuat, 5 gitu tetap berhasil ngono loh. Jadi itu ada maksudnya ya, bukan terus kita asal ngeset standar kecil tuh, bukan asal, tapi karena itu mempersiapkan untuk saat kamu di situasi yang bener-bener enggak mendukung, misal kamu lagi di tempat rame atau kamu lagi liburan, kamu nggak sempat untuk melakukan kebiasaanmu, kamu masih bisa melakukan itu secara minimal tanpa kamu ngerasa kamu gagal gitu. Jadi misalnya kamu ngeset 1 kali push up setiap hari, terus kamu sebenarnya lagi liburan dan kamu udah mau tidur, udah capek banget, tapi kamu harus maksa untuk melakukan push up sekali, itu udah nggak perlu effort yang banyak gitu loh, dibandingkan kamu ngeset 100 misalnya. Inilah intinya kayak iso check mark nih. Intinya tuh itu. Karena ngaruh ke psikologis. Gini, misal kalian tulis ya, dalam 3 bulan ini kalian tuh check marknya enggak ada yang absen, enggak ada yang kosong. Pasti kalian akan merasa berhasil. Nah, hasil toh akan merasa berhasil. Ini bakal ingin berulangi ngono loh. Karena ketika kalian menemukan aku berhasil ngono loh. Nah, yang dicari yang namanya aja kebiasaan, berarti kan enggak lepas dari konsistensi lah. Iya. Nah, itu aja yang dicari, yang penting konsisten ngono loh. Iya. Agree. Oke, cukup ya. Ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya yang masih membahas soal habits. Semoga bermanfaat. Ya sebenarnya manfaat atau enggak terserah kalian. Kalian yang menentukan. Kita soalnya cukup banyak omongan-omongan sebenarnya kurang. Tapi ya emang kita tujuannya itu sih, kita mau ngobrol aja. Oke guys, thank you. Bye. Karena lali simpen ya.